Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adem Putra, peserta pelatihan dasar CPNS di instansi pemerintahan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2019. Untuk kali ini saya akan membahas tentang masalah isu kontemporer. Yang dimaksud dengan isu kontemporer tersebut adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada saat sekarang ini atau yang menjadi trending topik pada saat sekarang ini. Lalu, apa saja yang menjadi isu kontemporer di negara Republik Indonesia? Yang pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah narkoba. Yang ketiga adalah terorisme dan radikalisme. Kemudian yang keempat adalah money laundering. Kemudian yang kelima adalah proxy war. Yang keenam adalah cybercrime. Kemudian yang ketujuh adalah hate speech atau hoax. Jadi yang kedua, kita melihat bagaimana kita sebagai seorang ASN menepis isu tersebut. Ya, di dalam undang-undang ASN bahwa setiap ASN tersebut perlu memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang ASN. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi seorang ASN tersebut? Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Sebagai ASN memang harus menjadi seorang ASN yang profesional. Yaitu yang pertama, mengambil tanggung jawab yang dilakukan dengan mewujudkan sikap perilaku yang mencerminkan tetap disiplin dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap mental yang positif. Kemudian mengutamakan keprimaan. Kemudian yang keempat menunjukkan kompetensi. Kemudian yang kelima adalah memegang teguh kode etik. Adapun yang menjadi kode etik seorang ASN tersebut adalah yang pertama menampilkan diri sesuai profesi sebagai ASN. Kemudian yang kedua memiliki modal insani dalam menghadapi perubahan, yaitu menganggap manusia sebagai bentuk modal yang tercermin dalam pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja yang memiliki komponen diantaranya modal intelektual, modal emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan. Setelah kita melakukan hal di atas tersebut, maka insya Allah kita sebagai seorang ASN akan bisa menghindari isu-isu tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melihat bagaimana teknis menepis isu tersebut dengan teori USG. Teknik USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan memberikan nilai skala minimal 1 sampai 5. Yang isu yang memiliki total skor paling tinggi, maka itu menempati posisi yang pertama. Kemudian kita melihat apa itu USG tersebut. Yang pertama adalah urgensi atau kemendesakan isu. Kemudian yang kedua adalah seriousness atau kegawatan isu. Kemudian yang ketiga adalah growth atau berkembangnya isu. Jadi berdasarkan situasi yang saya lihat di tempat saya mengabdi, ada isu-isu yang berkembang di tempat saya mengabdi tersebut. Yang pertama adalah game online. Yang kedua adalah kurang disiplinnya siswa dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya minat siswa dalam membaca. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang disiplinnya siswa datang tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang disiplinnya siswa dalam berpakaian rapi. Kemudian yang selanjutnya adalah merokok. Setelah dilakukan atau diolah datanya dengan teori USG, maka saya menempatkan isu game online di tempat atau urutan prioritas pertama dengan rincian tabel
untuk urgensinya adalah 5, untuk seriousness-nya adalah 5, dan untuk growth-nya adalah 4 dengan total skor 14. Kemudian untuk yang kedua adalah kurang tepatnya atau kurang disiplinnya siswa dalam datang tepat waktu. Ini untuk urgensinya ada 4, untuk seriousness-nya ada 5, kemudian untuk growth-nya itu ada 4 dengan total skor adalah 13. Kemudian prioritas yang terakhir ditempati oleh kurangnya minat siswa dalam membaca. Yang mana untuk urgensinya adalah 3, untuk seriousness-nya adalah 2, dan untuk growth-nya itu ada 2. Dengan total itu 7 poin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.